Materi yang akan dibahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antônio de Abreu. Tatkala Portugis datang, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Portugis memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguasai wilayah Maluku. Kemudian, setelah berlangsung beberapa lama, datanglah Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie yang berkedudukan di Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta. Jan Pieterszoon Koen diangkat sebagai Gubernur Jenderal wilayah kongsi VOC. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divided impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Penderitaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain: 1. Belanda menerapkan kerja paksa atau rodi. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels menjabat, yakni 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Kedua, Belanda menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari tanahnya 20% dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda yang menjadi negara kaya di Eropa. Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara pada abad ke-16, bangsa Indonesia telah mengadakan perlawanan. Kemudian perlawanan ini dimulai ketika Portugis baru menduduki Malaka atau yang disebut dengan wilayah Malaysia. Keberadaan Portugis di Malaka telah menghancurkan sistem perdagangan bangsa Indonesia. Akibatnya kedatangan bangsa Portugis ini, bangsa Indonesia selalu mengadakan perlawanan namun mengalami kegagalan. Pada masa pendudukan bangsa Eropa atau Belanda, bangsa Indonesia selalu berjuang untuk mengusir penjajah demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Para pahlawan bangsa yang berjuang mengusir penjajah antara lain Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtoyoso, Untung Surapati, Trunojoyo, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, dan Patimura. Selain itu masih ada banyak pahlawan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut secara umum mengalami kegagalan disebabkan oleh perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih tergantung pimpinan, jika pemimpin tertangkap perlawanan terhenti, kalah dalam persenjataan, dan terakhir Belanda memiliki politik adu domba yang disebut dengan divided impera.
Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Heuvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli yang menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang disebut etise politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Perubahan politik di negeri Belanda membawa pengaruh bagi kebijakan di jajahan Belanda, yaitu Indonesia atau yang dulu disebut dengan Hindia Belanda. Golongan liberal di negeri Belanda mendapat dukungan yang besar di kalangan masyarakat. Penganut politik liberal seperti Van de Venter mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan di wilayah jajahan. Desakan Van de Venter mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengatakan, negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Pidato tersebut menandai awal kebijakan kemakmuran Hindia Belanda yang dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Tujuan politik etis antara lain, 1. Edukasi yakni menyelenggarakan pendidikan, 2. Irigasi yakni membangun sarana dan jaringan pengairan, 3. Kolonisasi yaitu mengorganisasi perpisahan penduduk. Politik etis yang dilaksanakan Belanda ini dengan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan sepintas kelihatan mulia. Di balik itu, semua program ini dimaksudkan untuk kepentingan Belanda itu sendiri.